maksiat batin. Ada 10. Yang pertama, syarahut to'am. Syarahut to'am itu banyak makan, atau mungkin definisi pasnya gemar makan. Makan itu wasilah, media kita untuk menjalani kehidupan dengan baik, maka jangan dijadikan goyah, tujuan. Jadi kalau ada orang ngomong hidup untuk makan atau makan untuk hidup, yang pas kalau di sini makan itu untuk hidup. Kalau sudah hidup ada tujuan lain yang lebih esensial. Kalau orang hanya hidup untuk makan, itu yang disebut sarohut to'am. Jadi gemar makan. Itu termasuk kelompok maksiat batin. Yang kedua, sarohul kalam. Banyak ngomong. Barang siapa banyak ngomongnya, pasti banyak salahnya. Gemar ngomong, kemungkinan besar salahnya lebih banyak. Makanya saya khawatir ini ngomong ngaji ini kan, saya ngomong panjang lebar, teman-teman mendengarkan. Pasti saya yakin dari sekian banyak saya ngomong itu beberapa terselip salah-salah, beberapa terselip keliru-keliru, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maklumnya saja, atau kalau memang mungkin tolong diingatkan. Wong kita sama-sama manusia. Salah itu manusiawi. Yang tidak manusiawi itu orang yang merasa dirinya tidak pernah salah. Atau orang yang merasa dirinya lah yang benar dan selalu orang lain yang salah. Itu yang tidak manusiawi. Termasuk maksiat batin juga marah. Barang siapa marah, selesai marah, sadarilah bahwa kemarahanmu itu maksiat batin. Yang nomor 4, maksiat batin juga dengki. Dengki ini kalau dalam ilmu akhlak adalah salah satu penyakit batin selain sombong yang paling berbahaya. Bahkan tidak untuk orang lain, juga untuk dirinya sendiri. Orang dengki itu kadang-kadang rela berkorban hanya untuk mencelakakan orang yang didengki, orang yang dihasuti. Orang dengki itu kadang-kadang dirinya sendiri rela rugi. Rela tidak senang, rela sengsara. Asal yang dia benci juga sengsara. Itu orang dengki. Kadang-kadang kita heran kok ada orang nyebar-nyebar berita hoax semasif itu. Padahal itu bohong loh. Untuk kebohongan itu loh, dia rela keluar tenaga, keluar biaya, keluar kuota, keluar pulsa. Mungkin besar biayanya untuk bikin hoax sebesar itu. Padahal itu kebohongan. Kok ada orang bisa begitu ya? Biasanya karena hasut, karena dengki. Ingin menjatuhkan orang yang dia dengki. Segala cara dia tempuh. Meskipun dia sendiri tidak bahagia, tidak masalah. Dia sendiri tidak sukses, tidak unggul atas yang didengki, tidak masalah. Asal yang dia dengki celaka, dia sudah puas. Itu bahayanya dengki. Makanya di surat Al-Falaq itu Al-Quran mengajari kita untuk berlindung dari orang-orang yang dengki atau hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena orang hasud ketika hasad, ketika dengkinya sedang jalan, itu bahaya sekali bagi orang lain, bahkan bagi dirinya sendiri. Maksiat batin yang keempat. Yang kelima, al-bukhlu wa hubbul mal. Bakhil dan cinta harta. Yang keenam, hubbul jah, cinta kemegahan. Yang ketujuh, hubbud dunya, cinta dunia. Ini saya gabung 5, 6, 7. Cinta harta, cinta kemegahan, cinta dunia. Tiga-tiganya maksiat batin. Kita butuh harta, tapi jangan cinta harta. Kita boleh populer, boleh hidup kita sangat manfaat untuk orang lain, tapi jangan cinta popularitas, jangan cinta puja-puji, pengagungan oleh siapapun. Orang cinta itu kan biasanya terus itu saja yang dicari. Orang cinta harta, harta saja yang dicari. Yang di pikirannya harta saja. Orang cinta kemegahan juga begitu. Yang dicari kemegahan saja, yang dicari popularitas saja. Tiap hari ngitung-ngitung followerku berapa, yang nge-like berapa, subscribernya berapa. Itu cinta kemegahan.
Cinta dunia, dunia penting, dia kendaraan kita, tapi cinta dunia berarti dunia seakan jadi tujuan, yang ada di pikirannya hanya dunia saja. Ini juga maksiat batin. Jadi hati-hati, cinta itu kualitas yang agung, jangan dijejerkan dengan hal-hal yang tidak penting, yang artifisial, bahkan hal-hal yang buruk. Cinta itu indah, tapi cinta harta tidak indah. Cinta kemegahan diri sendiri tidak indah. Yang ke-8, maksiat batin. Takabur. Takabur itu merasa diri besar. Merasa diri lebih dari yang lain. Merasa diri sudah baik. Merasa diri sudah bagus. Merasa diri sudah benar. Itu gejala takabur. Yang nomor 9, ujub. Ujub itu bangga terhadap dirinya sendiri, heran terhadap dirinya sendiri. Itu ujub. Wah, ternyata yang suka kajianku banyak ya. Kalah yang sana. Nah, itu ujub. Wah, ternyata followerku banyak. Nggak nyangka ya, kalau aku ini banyak yang mengidolakan. Itu ujub namanya. Heran, bangga terhadap dirinya sendiri, termasuk maksiat batin. Nggak nyangka ya, aku yang jelek gini loh. Banyak cewek-cewek yang mengidolakan. Nah, itu jenisnya ujub juga. Heran dengan dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri. Seolah-olah prestasi itu hasilnya dia sendiri. Tanpa andil siapapun, tanpa andilnya Allah. Yang ke-10, riya. Riya itu kalau di bahasa Indonesia kan mungkin dekat dengan istilah pamer. Orang riya itu orang yang menuntut orang lain untuk mengakuinya. Untuk mengakui bahwa dia orang penting, bahwa dia orang besar, bahwa dia orang terkenal. Biar orang mengakui, terus dia menunjukkan, memamerkan. Nah, ini jenisnya riya. Jadi semangat awalnya ingin diakui segala kelebihannya, segala kebesarannya, segala kesuksesannya, kemudian terus dia tunjukkan, dia pamerkan, sampai orang mengakui. Yang semacam ini namanya riya. Jadi ada 10 maksiat batin. Ini kalau yang mau introspeksi ke dalam, perhatikan yang mutawasid, jangan gemar makan, gemar bicara, mudah marah, dengki, cinta harta, cinta kemegahan, cinta dunia, takabur, ujub, dan riya. 10 maksiat batin yang utama yang harus kita perhatikan. Lawannya maksiat batin, ketaatan batin. Ada 10 juga menurut Syekh Abdul Somad. Jadi kalau batin kita sudah bersih dari kotoran-kotoran, karena kita melakukan takholli, tazkiyatun nafas, sekarang saatnya diisi. Isinya apa? Ketaatan batin. Apa 10 ketaatan batin itu? Isilah dirimu yang sudah bersih itu. Pertama dengan tobat, yang kedua dengan khauf dan roja. Khauf dan roja itu takut yang diimbangi dengan harapan, harapan yang diimbangi dengan takut. Yang ketiga zuhud, yang keempat sabar, yang kelima syukur, yang keenam ikhlas, yang ketujuh tawakal, yang ke-8 mahabbah, yang ke-9 ridho, dan yang ke-10 zikrul maut, mengingat mati. Kalau batin kita sudah bersih dari maksiat lahir dan maksiat batin, sudah takholli, sudah tazkiyatun nafas, maka saatnya tahalli, mengisi dengan yang baik-baik. Yang baik-baik itu antara lain yang 10 tadi.